Baik, sebelumnya salam pengajali umat. Tabe salamat lingun alatai, salam sujud karende malempang. Om Swastiastu. Di sini perkenalkan, nama saya Joni, program studi pendidikan agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, mahasiswa semester 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan yaitu prinsip-prinsip dan fungsi BK. Perlu kita ketahui prinsip-prinsip dari BK tersebut. Yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan. Sasaran layanan bimbingan dan konseling ini adalah individu-individu baik secara perorangan atau individu maupun kelompok. Individu-individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku agama, bangsa, dan status sosial ekonomi. Sikap dan tingkah laku individu yang terbentuk dari berbagai aspek kepribadian yang kompleks dan unik. Namanya juga kompleks dan unik, berarti di situ BK itu mempunyai komposisi yang unik, kompleks, sudah cukup. Dari keunikan setiap individu dengan berbagai kekuatan, kelemahan, dan permasalahan, mempertimbangkan aspek perkembangan individu, memandang dari individu dengan berbagai perbedaan, baik mereka itu anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Di sini terbilang yaitu bidang bimbingan dan konseling pada umumnya dibatasi hanya ada hal-hal yang menyangkut pengaruh dari kesehatan mental dan fisik suatu individu terhadap penyelesaian di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kotak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh kondisi lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik dari individu tersebut. Kemudian keadaan sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan merupakan faktor salah satu pada diri individu, dan hal semua itu menuntut perhatian, baik itu seksama dari konselor dalam mengatasi masalah dari klien. Yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Di sini bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan pengembangan. Oleh karena itu, program bimbingan dan konseling harus disusun dan dipadukan sejalan dengan program pendidikan dan pengembangan secara menyeluruh. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, harus
fleksibel. Perlu kita garis bawahi yang itu fleksibel. Namanya fleksibel berarti yang bisa atau secara mudah disesuaikan dengan kondisi dalam suatu lembaga. Misalnya di sekolah, kebutuhan individu, dan di masyarakat. Kemudian program pelayanan BK atau bimbingan konseling tersebut disusun dan diselenggarakan secara berkesinambung kepada anak-anak sampai dengan orang dewasa yang di sekolah, misalnya dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kemudian terhadap pelaksanaan bimbingan konseling tersebut hendaknya diadakan penilaian yang teratur untuk mengetahui sejauh mana dari hasil dan manfaat yang diperoleh serta mengetahui kesesuaian antara program yang direncanakan dan pelaksanaannya. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Di sini terkait dengan tujuan BK adalah kemandirian setiap individu. Oleh karena layanan BK diarahkan untuk mengembangkan konseli agar mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi setiap kesulitan ataupun permasalahan yang dihadapinya. Bimbingan dan konseling adalah pekerjaan yang profesional, maka dilaksanakan oleh tenaga ahli yang benar-benar membidangi hal tersebut. Guru dan orang tua memiliki tanggung jawab terkait dengan pelayanan bimbingan konseling. Oleh karena itu, kerjasama guru dan orang tua guru BK sangat diperlukan. Guru dan konselor berada dalam satu kerangka upaya pelayanan. Oleh karena itu, keduanya harus mengembangkan yaitu peranan yang saling melengkapi antara satu dan lainnya untuk mengurangi kebodohan dan hambatan-hambatan yang ada pada lingkungan individu atau siswa. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Seorang ahli yang bernama Belkin tahun 1975 menegaskan bahwa 6 prinsip untuk menegakkan dan menumbuh kembangkan pelayanan BK di sekolah. Pertama, konselor harus memulai karirnya sejak awal dengan program kerja yang jelas dan memiliki kesiapan yang tinggi untuk melaksanakan program tersebut. Kedua, konselor harus selalu mempertahankan sikap profesional tanpa mengganggu keharmonisan hubungan baik itu antara konselor dengan personal sekolah lainnya ataupun siswa. Yang ketiga, konselor bertanggung jawab untuk memahami dari peranannya sebagai konselor profesional dan menerjemahkan peranannya itu ke dalam kegiatan nyata. Keempat, konselor bertanggung jawab kepada semua siswa, baik siswa-siswa yang gagal, yang menimbulkan gangguan yang berkemungkinan putus sekolah, yang mengalami permasalahan emosional,
yang mengalami kesulitan belajar maupun siswa-siswa yang memiliki bakat istimewa yang berpotensi rata-rata yang pemalu dan menarik diri dari khayalan ramai serta bersikap menarik perhatian atau mengambil muka guru, konselor, dan personal sekolah lainnya. Konselor harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa yang mengalami masalah. Di sini konselor mampu bekerja sama baik secara efektif dengan kepala sekolah. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Perlu kita ketahui fungsi dari bimbingan dan konseling. Yaitu fungsi pemahaman yang terdiri dari pemahaman tentang klien, pemahaman tentang masalah klien, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Yang kedua yaitu fungsi pencegahan yang terdiri dari berkenaan dengan upaya pencegahan yang diungkapkan oleh seorang ilmuwan yaitu George Albert dalam Horner dan Mixel 1991. Demikian materi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam Pramasanti dan Sahih. Om Santi 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 Om Sahih Sahih Sahih.